Halo, ketemu lagi di Nesa Vlog. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Lanjut bagian ketiga ini kita akan review koleksi lainnya dari Gemplok. Ayo ikuti liputannya, jangan di skip. Oke teman, kita mampir lagi. Kita bareng sama Gemplok. Ya. Ini. Halo. Kita lihat di sini ada belakangnya ini ada apa nih? Ikan geng iskan loh. Oh, ikan jenis kan? Hiu air tawar. Oh, ini tawar. Oh enggak, nanti disangka air tawar beneran. Ikannya mati nanti kita air tawar. Ya, di sini ada ikan hiu. Betul. Ada si black tip. Black tip ya. Ya, di sini ada black tip 2 sama white tipnya 1 nih. Ini white tipnya 1. Gitu. Ya. Ini kenapa lu pelihara hiu? Top of predator hiu ya. Oh, gitu. Yang paling tinggi di predator ya ikan ya, hiu sih. Ikan hiu. Ikan hiu paling tinggi untuk predatornya. Jadi ada yang paling top ya. Kalau kita pelihara atau hobi ikan predator pasti kita lihat dari feeding responnya, cara dia makan, cara dia nyerang pakannya. Nah, kalau di sini puas banget sih lihat dia makan om. Iya. Gitu. Nah, ini tanknya ukuran berapa ini? Ini panjangnya 4 meter untuk tank utama ini. Udah habis itu lebarnya 2 meter, tingginya 175 ya? 75. 175. Tadinya awalnya 2 meter, cuman ditinggiin lagi. Ya, jadi 175. Ya, ini Gitu. berarti ini air laut. Ini air laut, Iya. full dari air laut. Air laut. Air laut bisa campur dikasih air tawar gitu nggak ya nih? Kalau misalkan menguap, kan pasti kan air bisa menguap, Menyusut ya, berarti. menyusut. Jadi kalau misalkan kadar garamnya akan tetap, Ya. jadi kadar garamnya tetap, salinitasnya tetap, tapi kita bisa tambahin dia air tawar. Nanti salinitasnya bisa balik lagi sesuai yang kita mau 10-20 kah atau 10-23 kah gitu. Untuk cek kadar garamnya Ada alat ada alatnya ya? mengukur Pengukurnya ya. salinitasnya berapa ppm gitu. Iya. Ini lu ya, kan kalau sama gua kan biasanya tanya harga nih. Mantap. Nah, mantap. Jadi tapi nggak menghancurkan harga ya pasaran ya? Kita rusak, nggak menghancurkan sih, tapi rusak. enggak, bercanda. Boleh dong lu cerita Siap. cerita tentang Exaplok. Mungkin lu pernah punya pengalaman kata Exaplok menghancurkan harga. Oh iya, ini namanya kita nggak ngomongin orang di belakang ya, Om. Iya. Tapi kita ngomongin langsung orangnya. Sama orang gua. Jadi kemarin kita ketemu, Iya. kita diskusi, dari situ kita bilang, wah awalnya aku belum buat vlog, Ya. aku masih ternak koi dan koki Om. Oh ya. Nah, aku masih ternak koki dan koi sama teman-teman pedagang petani-petani kecil di daerah Blitar Ya. dan juga Tulungagung. Habis itu di situ awal-awalnya sih kita nggak berasa Om, nggak berasa. Habis itu tapi lama-lama Om Esa waktu itu mulai di 2018 ya. 2018. Nah. Ya. Itu belum begitu berasa, tapi begitu 2019 kok permintaan dari Jakarta dan sekitarnya kok berkurang ya. Ya. Oh, ternyata sudah bisa ambil langsung ke daerah-daerah sekitar tanpa perlu jauh-jauh lagi dari Tulungagung kita atau dari Blitar. Banyak kan Tulungagung dan Blitar pengiriman target itu jadi ke Jawa Timuran. Dulu kan sering banget ke Jakarta. Ya. Jadi mereka sudah tahu harga yang lebih murah. Karena kan kita bisa mahal karena ada ongkos transportnya yang jauh kan Om. Iya, benar. Gitu. Kalau yang kayak Om review, awalnya saya selalu bilang mereka bisa beli 10 ekor doang. Tinggal ongkos sama Jakarta atau Jakarta Bogor. Ya. Ongkosnya nggak terlalu mahal, tapi dia bisa milih juga, bisa lihat langsung ikannya, bisa dibuat dagang, nggak usah modal banyak, modal besar. Otomatis kita yang pedagang jauh di sana, yang menuntut quantity supaya murah, orang bisa belinya, Ya. ongkos kirim bisa murah, ikannya juga bisa murah gitu kan. Berarti butuh quantity. Nah di sini kita kalah saing di situ. Saing dengan yang terdekat ya. Ya, kalah saing dengan lokasi terdekat. Di situ tengkulak-tengkulak setempat mulai keluh kesah. Oh, berkeluh kesah. Ah. Apa sih keluhannya itu apa? Ini katanya Esa Vlog buka-buka harga buat hancur harga aja katanya. Gitu awalnya dan kemarin aku sampaikan ya Om. Iya. Habis itu baru tahu latar belakang kenapa dibuka harga itu dan ternyata ada bagusnya juga ya Om. Iya. Ada bagusnya juga. Makanya itu butuh komunikasi, jangan
punya berpikiran sendiri, punya persepsi sendiri, cuman bisa jelek-jelekin doang. Nih gue ngomong langsung apa si Om ya. Langsung nih ngomongnya. Langsung ya Om. Tapi diapresiasi dan dijelaskan baik sih sama Om Esa, dan juga diluruskan seperti ini, dan punya niat yang sangat tulus dan sangat baik sih dari Om Esa tentunya untuk memajukan ikan hias Indonesia. Ya. Gitu. Ya, dalam arti jadi apa? Mungkin kalau secara geografis mungkin pembeli yang mulai maju ya, yang usaha yang maju mungkin yang terdekat ya. Betul Om. Nah kita kan pengen seperti itu juga. Betul. Jadi tahu harga semuanya. Ya mungkin nanti setelah ini berkembang di sekitaran sini, jadi mengenal ikan-ikan yang lain. Ya. Dengan harga yang sudah mereka tahu gitu ya. Ya. Ngomong-ngomong, Jamblok mau bikin harga juga apa gimana nih? Oh iya, jadi permintaan penonton ya kan? Permintaan penonton, tapi aku lebih buatnya ke range Om. Oh range. Enggak, tapi ini sharing ya Om ya. Ya nggak apa-apa. Kenapa kita buat range? Ya. Karena kadang kan aku buat konten itu ada di pedagang-pedagang yang memang Jualan. suppliernya, importernya. Ya. Ketika kita buka harga secara gamblang, ada reseller di bawahnya. Ya. Aku nggak enak memotong mata rantai perdagangan itu karena ada reseller 1, 2, 3 dan segala macamnya itu. Jadi aku buatnya range. Kalau belinya banyak mungkin bisa di sekian, tapi kalau beli 1, 2 bisa di sekian gitu. Sama kayak Om juga kan, di pasar Parung kan langsung nggak bilang kalau beli segini 4 ekor 1 kantong 10.000, 1 kantong misalnya 5.000 gitu kan, kayak gitulah. Ya nggak jauh beda lah ya. Ya jadi udah mulai mengikuti. Untuk harga dia. Iya betul. Penghancur harga. Penghancur harga. Ketika dua orang sudah dipertemukan makin hancur. Hancur semuanya. Tapi dengan seperti ini orang jadi mengenal, jadi yang tidak pernah beli jadi pengen beli ya. Betul. Tahu harganya. Nah, ini murah ternyata. Gitu, betul. Kan? Ini yang menurut aku make sense dan masuk akal Om. Ketika orang mau nanya harga nggak enak atau takut, cuma nanya-nanya doang. Tapi begitu sudah ada tonton di konten Om, jadi punya keberanian. Oh ternyata harganya cuma segitu, gue mampu. Jadi industri ini semakin besar. Tadinya orang berpikiran, wah mahal ternyata ikan itu. Begitu dibuka harganya murah. Ya, mereka pun kayak mungkin ke Jatinegara, jadi memberanikan diri main ke Jatinegara. Betul. Pasar gitu ya, untuk beli ikan langsung. Ya. Walaupun mungkin harga beda-beda lah sama yang saya review, karena beda-beda kualitas ya. Iya, semua balik ke kualitas, ukuran. Habis itu harga juga menentukan itu kondisi, misalnya kondisi lagi pancaroba, ikan lagi banyak yang mati, itu kan juga harga lagi naik ikannya. Bisa jadi banyak faktor. Ikan betul. Juga, ya. Nah, seperti itu. Gitu. Nah, kita kembali ke belakang. Iya, hiu. Ya. Ini ada ikan hiu. Siap Om. Ya. Lu beli 3. Siap Om. Iya. Iya. Lu sebenarnya beli berapa nih tadi awalnya? Awalnya beli black tip-nya 3 Om. White tip-nya 1. Ngomong-ngomong kamera gue mati. Ya. Ada baterainya? Ya udah. Enggak udah. Siap. Ya. Nah, ini ada 3 ya. Siap Om. Awalnya packing 3. Betul. Terus satu lagi mana? Satu lagi aku taruh di tempat teman. Takutnya biolotnya terlalu besar, filtrasiku nggak menopang. Jadi dia bom amonia. Makanya aku mengurangi biotanya supaya nggak terlalu banyak. Beli lagi yang white tip tadi udah beli 4. Oh, udah beli 4. Udah beli 4, 1 tank 4. Nambah lagi 2 nurse shark, hiu karang di dalam. Oh, ada hiu karang. Ya, ada 2. Beli sepasang lagi. Kalau aku tambah tanpa mengurangi, aku takutnya populasi. Populasinya, ya. Jadi aku kurangi 1 yang black tip yang paling gede. Ya. Gitu. Terus kalau yang ikan hiu ini makannya apa ini? Di sini aku kasih ikan mas, habis itu ada kasih ikan lele yang gede. Ya. Untuk ikan matinya bisa kasih ikan tembung, habis itu sama ikan selar. Ikan selar. Tapi ikan-ikan yang di sini nih gimana? Dimakan nggak? Sejauh ini masih selamat Om. Selamat ya? Masih selamat sejauh ini. Asal mungkin nggak telat kasih makan aja kali ya. Kadang juga mereka suka jahil kalau udah dikasih makan. Dia suka kalau lagi kebetulan bisa digigit, keburu digigit ya tetap aja digigit. Memang predator. Ada hilang berapa ikan yang untuk ada hilang. Di waktu di akuarium dalam sering hilang Om. Oh, sering hilang. Yang gede-gede malah hilang, yang segini-segini juga hilang. Oh ya. Ya, mereka bekerja sama untuk saling mencabik. Nah, tapi kalau di sini yang kecil aku rasa nggak hilang. Tapi yang gede-gede yang waktu itu aku beli ada angel-angel gede, 2 ekor yang udah hilang.
Udah nggak tahu kemana sekarang 2 ekor. Tapi sisanya yang kecil-kecil ini karena dia gesit kan, langsung masuk ke karang. Masuk karang ya. Jadi Ini ya. nggak dimangsa. Nah, untuk hiu ini apa sih yang bikin lu apa ya suka? Karena kan ini apa ya hewan yang agak ganas ya. Ganas. Hitungannya Ya. ganas lah gitu. Tapi ini Betul. emang ada diizinkan ya, bukan hewan yang dilarang ya. Iya, ini bukan dilarang dan dilindungi. Ya. Soalnya masih banyak yang pelihara untuk diambil untuk dimakan Om, ambil siripnya untuk kosmetik. Empedu hatinya untuk vaksin COVID sekarang ini lagi beken. Habis itu dagingnya untuk dimakan. Jadi bagian tubuhnya semua bisa dipergunakan, giginya, rahangnya, semua bisa dipergunakan dari satu badan ini semua. Jadi Itu masih masuk ukuran berapa ini? itu masuk ukuran 40. 40. Ya. Sekarang udah 1 meteran ini. 1 meteran, habis itu white tip yang paling panjang 1,10 m. Oh ini ya. Ya, itu paling panjang. Ini kelihatan gede karena gempal aja badannya Om. Padahal itu lebih panjang. Itu bisa sampai 6 meter white tip Om. Tapi kalau udah lebih dari 2 meter gimana tuh nih? Pindah ke kolam yang lebih besar. Kita pindah. udah siap ya? Sudah siapkan Udah siap. dulu. Kita pindahkan ke kolam yang lebih besar, nanti kita pikirkan lagi bangun kolam yang mana lagi Om. Cari tanah lagi ntar. Ya nanti cari tanah di sebelah rumah Om Esa. Biar enak kita ngegibahnya Om. Oh, gitu. Gitu. Ini udah berapa lama nih? Ini udah mau 1 tahun. 1 tahun. Tadinya tawar diubah ke laut. Nah ini terakhir diubahnya ke laut. Oh ya, gue tadi udah tanya belum harga ikannya? Belum rusak Om. Belum. Harga ikannya berapaan? Harga ikannya murah kalau Dulu hiu. berukuran berapa? 40 sentian. 40 senti. Berapa? 40 sentian itu dulu beli 1,2. 1,2. White tip agak mahal sedikit. Oh gitu. Karena agak jarang apa gimana? Ya, karena berkembang biaknya dia lebih lambat daripada black tip. Gitu. Enak ya, gempal kayak gini ya. Gempal, dari itu dia nggak pernah berhenti berenang. Kayaknya kalau berenang pengen naik di atasnya gua. Ya, dibawa gitu ya, sama siripnya ya. Gitu. Oke. Gitu. Tapi ini air laut ya. Kalau Ini air pergantian airnya gimana? Ini seminggu sekali aku water change. Water tank. Water change. Seminggu sekali water change, Berapa pakai air laut. Apanya? Biayanya? Pergantian airnya. 1 tangki Full. mobil. 1 tangki mobil. Oh, tangki ya. Ya, 1 tangki mobil paling cuma segini. Baru begini. Ya, paling cuma sekitar 30-40% ini ya. Jadi hitungannya ini berapa tangki mobil? 3. 3. 3 masih lebih sedikit lah airnya. Gitu. Ya, kita ngobrol-ngobrol ini nih. Lu bikin habis berapa nih? Oh, ini project pembelajaranku. Oh. Ini banyak ditipu-tipu dan dibohong-bohongin, Om. Oh, Iya, tipu-tipu. ditipu-tipu, banyak dibohong-bohongin gitu kan. Terus Total budget untuk bangun tanknya doang hampir 200, Om. 200. Aslinya nggak segitu, aslinya jauh lebih murah lah. Aslinya bisa sampai 100 mungkin, udah bisa dapet. Gitu. Emang kita kalau mau bikin harus cari yang kenal aja dulu ya. Betul. Tapi kadang ada yang gini, Om. Ada yang kenal? Kenal lebih enak makannya, Om. Oh. Ya karena kita sebagai temen nih, Ya. kita kan nggak jaga-jaga. Karena kita kenal, anggap temen dia nggak mungkin Iya. makan kita gitu kan. Ya. Bahkan kita lebih jaga-jaga ke orang yang nggak kita kenal. Karena kita punya benteng. Kita baru kenal sama orang ini gitu. Penting profesional aja dah ya. Betul. Jadi nggak semua teman bisa dipercaya. Ya, bisa makan temen ya. Temen ya. Gitu. Nah, kalau perawatan ini apa sih yang biasa lu kerjain untuk apa? Spon apa? Oh, buat maintenance-nya. Maintenance-nya. Maintenance tank ini paling cuman pakai flipper max itu, Om. Jadi kita cuman pakai itu doang, penggosok kaca, digosokin, bersih, udah nggak ada kerjaan lagi. Oh, gitu doang ya. Paling sama cuci skimmer. Biasanya skimmernya Skimmer. Oh kotor. ya, skimmer itu biasanya kan banyak apa ya? Minyaknya ya. Betul. Apa gimana ya? Dia mecahin racun-racun Racun-racun. untuk yang bisa didorong ke atas. Racun padat lah, kotoran padat. Nah, itu biasanya lu bersihin. Dibuka atasnya, dibawa dibersihin. Bersihin. Ya, setiap hari lah itu. Setiap hari Setiap hari harus harus dibersihin. rajin juga nih. Iya, harus. Nah, kalau nggak rajin, kasihan ikannya, mangap.
Gitu. Ya, teman-teman, tadi kita udah ngobrol nih tentang ini, Tentang harga. tentang Jadi kesan perkenalan kita mengenai harga ya, Om. tentang harga. Heeh. Terus apa tentang harga sih? Tentang hiu. Ikan hiunya, ya, tentang ikan hiunya. Dan gua ini ngeliat dengan yang kemarin yang pernah gua review, ya, semuanya ini kan pasti butuh listrik berapa watt ini semuanya bisa terangkat? Sekarang ini masih 11.000 watt. 11.000 watt. 11.000 watt masih. 11.000 watt. Tetap harus ada yang mengalah lah, AC ada yang harus mati dulu kadang kalau mau nyalain lampu gitu. full. Tapi kan lampu nggak nyala full terus. Ya. Kadang kalau kita cuma mau konten aja baru kita nyalain. Gitu. Terus ini bayarnya berapa sebulan? Bayarnya aku cicil loh. Bayarnya begitu. Banyak itu yang nanya itu pasti pengen tahu listriknya Ya. berapa sih lu sebulan sampai sebanyak ini gitu. Sebulan ya? Nah, Sebulan relatif sih. relatif 1 digit, kadang 2 digit, gitulah. 1 sampai 2 digit. Hitung sendiri deh. Ah. Bisa boncos. Ya, teman-teman ya, semuanya ada cost-nya ya, jadi ada biayanya semua. Jadi hobis itu nggak melihat itu, Betul. ya, nggak melihat berapa harganya, berapa ini. Tapi kalau udah hobis, udah semuanya dijalanin, Iya. Jadi harus ada yang dikorbankan ya, harus Om. dikorbankan. Waktu, tenaga, materi gitu. Ya, ngomong-ngomong, Jamblog subscriber berapa ini sekarang? Masih sedikit, Om. Masih 70.500-an lah. Oh, bisa ngejar gua nih. Nggak bisa. Ngejar Esa Vlog. Enggak lah, 2 kali lipat udah. Om Esa sudah 140.000. Udah ngeri Om Esa. Kalah pamor. Mana ada. Om lebih senior, kita masih banyak belajar sama Om Esa. Karena beliau yang mendobrak, mungkin nggak ada Esa Vlog, nggak ada Jam Vlog gitu ya. Jadi yang mendobrak penghobi untuk sambil buat konten kali ya Om ya. Karena memang pada saat itu belum banyak orang-orang seperti Om Esa yang benar-benar rutin tuh konsisten untuk review-review harga, untuk review ikan, untuk review pedagang gitu-gitu belum banyak. Ya. Baru Om Esa pada saat itu ya kan. Baru dimulai sama beberapa orang, lebih ramai dan akhirnya sekarang sangat banyak. Tapi gua kalau dibilangin nanya doang beli kagak katanya. Waduh. Ngerasain nggak lo? Aku sih kayaknya itu dari channelku juga ya. Kok gua mulu ya? Jadi ada beberapa konten kreator juga sempat komplain. Iya. Jadi gini, aku coba luruskan. Karena waktu itu di Jatinegara kan kita pernah belanja ikan sama Bro Audrey itu. Iya. Kita sempat dilayani kurang enak. Cuman aku berusaha untuk menengahi supaya tidak jadi stigma buruk buat si pedagang. Aku cuma bilang, mungkin pedagangnya sewot atau mungkin capek karena banyak yang nanya tapi nggak beli. Contohnya dia lihat kamera aja langsung sewot. Iya. Jadi banyak konten kreator yang mengganggu aktivitas dagang mungkin. Nggak lihat-lihat waktu lagi ada dagang, ada yang beli, main sodor kamera tanya gitu kan. Itu begitu dia mau balikin layar pembelinya udah kabur ke lapak sebelah misalnya. Nah, itu ya. Nah, itu Mau beli ya, yang ya. mau beli. Ya sus mau beli jadi pindah. Pindah. Nah jadi itu aku ngomongin di kontennya Audrey. Di situ banyak netizen langsung ngeblas ke semua konten kreator ikan yang tukang review. Nah, aku nggak ada maksud untuk menyerang orang yang review sih sebenarnya. Tujuanku hanya untuk meluruskan supaya bapaknya tidak dibully sama netizen, supaya netizen juga tahu, paham posisi pedagangnya. Mungkin capek kah dagang begitu, karena kan mau memulai beresin barang, mau mengakhiri kalau nggak laku beresin barang. Iya, benar. Wah itu capek banget kalau dagang banget, gitu di ya. lapangan. Belum hujan kehujanan. Iya. Karena aku pernah ngikut dagang juga kan di Jatinegara. Dia benar-benar berasa capek. Belum yang ditawar sadis. Iya kan Om? Iya, benar. Wah itu keluh kesah pedagang tuh banyak banget. Makanya coba aku fasilitasi tengahnya begitu. Dan ternyata diserapnya terlalu ngerium. Diserap sampai daging-dagingnya. Iya. Dibilangnya bahwa ini makanya banyak konten-konten kreator yang review doang beli kagak. Beli kagak. Nah, Iya. sebenarnya bukan tujuan untuk ke sana, cuman membela bapaknya itulah. Ya. Gitu. Ya sebenarnya sih konten kreator itu sih sebenarnya membantu ya. Betul, Cuma lihat sepakat. sikon dulu
Lihat Tikon punya. Sampai mana tadi? Sampai nanya doang beli kagak. Oh iya, nanya. CLBK. Iya. Apa itu? Cuman lihat beli kagak. Nah, cuma lihat beli kagak. Mantap kan? Tapi gitulah Om, intinya nggak mau menyerang siapapun lah. Ya, kita nggak menyerang siapapun. Ya. Cuma ya memang saat review lihat Tikon dulu. Betul. Ya. Jadi nggak sembarang datang langsung review. Ya teman-teman yang mungkin punya konten kreator untuk YouTube-nya, ya lihat-lihat dulu lah. Ya para pedagang juga pasti ada waktunya juga, capek saat capek. Iya. Ya. Dan itu memang kalian tuh membantu. Tapi dalam arti jangan karena pengen bantu datang langsung review. Oke, Gitu. jadi ini ada curhatan dari hati ke hati berarti. Iya, dari hati ke hati ya. Jadi kontennya hari ini kita saling berbagi. Saling berbagi. Sharing is caring. Ya. Oke, teman-teman, ya tadi Siap. kita sudah ngobrol sama Jemvlog ya, Anthony, dan di sini ikan hiunya selalu sehat terus. Amin, amin. Tapi lu pernah masuk nggak? Belum Om. Belum. Karena ada si lionfish, Oh, lionfish ya. itu beracun. Tapi dia kan nggak nyerang. Tapi kadang kalau dia kaget, ngembang, nyenggol aja udah masuk racunnya. Om. Racunnya ya. Ya, Iya, iya. itu. Oh mau masuk ceritanya? Bentar lah kapan-kapan. Ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video. Jangan lupa like dan komen, subscribe Jemvlog. Makasih. Ya. Jayalah ikan hias Indonesia. Oke, salam etop. Vlog.